Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita masuk ke bab 3, Master Coaching dari bukunya Daniel Coyle, The Talent Code. Nah, kita mau coba gali nih, gimana sih peran Master Coach atau pelatih ahli ini dalam membentuk talenta-talenta hebat? Ada satu temuan awal yang cukup bikin penasaran, ternyata banyak banget talenta kelas dunia itu justru nggak mulai dari guru yang dianggap paling top di bidangnya. Agak aneh ya. Mari kita lihat lebih dalam. Jadi, kalau dari Coyle, inti master coaching itu rupanya bukan sekedar nemuin bakat yang udah jadi, tapi lebih ke membangun fondasi dan keterampilan. Kayak Robert Lansdorp, pelatih tenis nama besar itu, dia kan menekankan banget soal fundamental di awal. Dia bilang fokusnya itu ya bangun dasar yang kuat dulu, baru lihat hasilnya nanti. Betul, betul. Dan para pelatih ahli ini seringnya bukan tipe motivator yang gembar-gembor gitu ya. Mereka malah lebih kayak Coyle nyebutnya pembisik talenta. Cenderung lebih pendiam, pengamat yang tajam banget, dan instruksi mereka tuh, wah, sangat spesifik. Coyle menggambarkan salah satu kualitas kunci mereka itu perceptiveness. Itu semacam kemampuan buat membaca murid apa kebutuhannya, kondisi mentalnya, potensinya secara akurat dan cepat. Hampir kayak intuisi gitu. Contoh yang kuat banget itu Hans Jansen, guru cello. Dia bisa menyesuaikan pendekatannya secara drastis ke tiap murid. Oh ya, gimana tuh cara Jensen membaca muridnya? Kayak misalnya perbedaan pendekatannya ke Sang Hee sama Whitney Delfos tuh. Bisa diceritain dikit? Nah, iya. Jadi misalnya sama Sang Ye yang kayaknya perlu suntikan emosi, Jensen jadi energik banget. Dia bisa kasih komando, sekarang, gitu, intens. Tapi pas sama Whitney yang kelihatannya lebih butuh strategi mental, dia jadi tenang banget. Dia malah ngebimbing Whitney buat ngebayangin musiknya di kepala dulu. Ini kan nunjukin perceptiveness banget dalam prakteknya. Kemampuan ini ngingetin sama studi klasik Gallimore dan Tarp soal pelatih basket legendaris John Wooden. Kehebatan Wooden itu kan bukan di pidato motivasinya yang panjang, tapi pada ribuan instruksi mikro yang sangat tertarget, benar-benar spesifik, lakukan begini, jangan begitu. Nah, ini sebenarnya cara pelatih mendorong apa yang disebut deep practice, latihan mendalam yang isinya banyak koreksi spesifik, bukan cuma pujian umum atau omelan gak jelas. Oke. Tapi kalau gitu kenapa studi Benjamin Bloom malah nunjukin banyak pianis atau perenang hebat justru mulainya sama guru lokal yang mungkin ya biasa aja secara teknik. Kayak contohnya Mary Epperson itu. Kenapa nggak langsung cari yang paling ahli aja dari awal? Nah, ini dia paradoksnya. Menarik banget kan? Guru-guru awal seperti Epperson ini, mereka mungkin bukan master soal teknik yang rumit, tapi mereka ini adalah master ignition, elemen kunci lain dalam talent code. Ignition ini intinya soal menyalakan api cinta dan motivasi di awal. Mereka bikin proses belajar awal itu jadi menyenangkan, penuh dukungan. Mereka bangun fondasi emosional yang bikin kita, Anda gitu ya, bertahan buat jangka panjang. Jadi kayak ada dua fokus utama ya dalam coaching yang efektif ini. Ada yang kayak Uden, fokus ke deep practice dengan instruksi presisi. Terus ada yang kayak Epperson, fokus ke ignition, menyalakan semangatnya dulu. Gimana pelatih hebat bisa nyeimbangin dua hal ini? Nah, itu dia pertanyaannya. Coyle mengidentifikasi ada 4 kualitas inti yang bikin pelatih hebat bisa melakukan itu. Dia nyebutnya 4 kebajikan. Dan ini bukan sekedar daftar ya, tapi kayak sebuah sistem yang bekerja bareng. Pertama, ada The Matrix. Ini kayak bank data pengetahuan mendalam yang dibangun bertahun-tahun. Kedua, Perceptiveness, yang tadi udah kita bahas, kemampuan membaca murid itu. Ketiga, GPS Reflex. GPS reflex maksudnya gimana tuh? Ya, jadi ini kemampuan ngasih arahan yang super singkat, tepat sasaran, dan yang penting, tepat waktu. Kayak navigasi GPS pas di momen krusial latihan. Bayangin instruksi padatnya Wooden atau guru vokal Linda Septien yang bisa kasih koreksi cepet banget dalam hitungan detik. Wah, jadi bukan soal sabar nungguin muridnya paham sendiri ya, tapi justru ngasih arahan yang pas banget di saat yang tepat itu. Tepat. Ini kayak semacam ketidaksabaran strategis gitu. Tujuannya mendorong terus maju. Dan yang keempat, ini juga penting, theatrical honesty. Ini kemampuan buat pakai persona atau gaya tertentu buat nyampein umpan balik penting, terutama koreksi yang keras, tapi caranya efektif. Nggak bikin semangat muridnya langsung drop. Lansdorp bisa keras, pelatih senam Rusia Larisa Preobrazhenskaya ekspresif banget,
Atau Lolita Jackson di sekolah KPP yang tegas tapi tetap nyemangatin. Kejujuran yang teatrikal ini bangun kepercayaan sekaligus jaga standar tinggi. Pendekatan ini kayaknya kelihatan juga ya di kisah Tom Martinez, pelatih dari sekolah kecil, tapi masukannya jadi penentu keputusan besar di NFL soal Jamarcus Russell itu kan? Iya, Martinez itu contoh bagus soal koneksi otentik dan kejujuran tadi. Kontak mata langsung, ngomong apa adanya, saya nggak akan menjilat Anda, gitu katanya. Terus dikombinasikan sama latihan fundamental yang intens. Filosofinya dia itu, sebagian besar pengajarannya universal, tapi kuncinya di cara penyampaian personalnya, biar murid akhirnya bisa mandiri. Tujuannya, seperti kata pelatih lain yang dikutip Coyle, adalah bikin dirinya sendiri nggak diperlukan lagi sama si murid. Jadi, master coaching ini benar-benar kombinasi kompleks ya. Ada pengetahuan yang dalam, matriks, kepekaan baca orang, perceptiveness, arahan yang pas waktunya, GPS reflex, dan juga cara nyampeinnya yang jujur tapi tetap membangun, theatrical honesty. Semuanya ini tujuannya ya bangun sirkuit keahlian lewat deep practice, sambil terus jaga api ignition itu tetap nyala. Kompleks tapi masuk akal. Tepat sekali. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada baiknya kita renungkan bersama ya, mengingat betapa kuatnya dampak master coaching ini. Bagaimana kira-kira Anda bisa menerapkan prinsip-prinsip ini dalam proses belajar Anda sendiri? Atau mungkin saat bantu orang lain belajar sesuatu yang baru? Mungkin nggak perlu semua elemen langsung dipakai. Tapi, elemen mana nih dari para pembisik talenta ini? Entah itu kepekaan baca situasi, arahan singkat yang tepat, atau cara bangun motivasi awal yang rasanya paling bisa Anda manfaatkan ke depannya. Itu mungkin bisa jadi bahan refleksi yang menarik.